Nah, ketika bangun, Mas Putra itu coba memegang dadanya karena dia merasa bahwa waktu mimpi itu ada yang nyakar. Dan Mas Putra sangat kaget ternyata di bagian dada sebelah kirinya itu ada semacam kayak goresan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Hampa dan masih bersama saya Frederick Rudi. Di kesempatan kali ini saya akan memandu sebuah cerita yang dikirim langsung oleh Mas Amirul. Nah, Mas Amirul ini mengirimkan sebuah cerita yang dialami langsung oleh pamannya sendiri yang bernama Mas Putra. Nah, Mas Putra ini adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada di kawasan Sirungkut. Nah, Mas Putra ini bekerja sebagai tim produksi, di mana sebagai tim produksi ini setiap minggunya Mas Putra ini harus digilir waktu untuk bekerjanya. Jadi di minggu pertama dia bekerja di shift 1, berangkat pagi, pulang sore. Di minggu keduanya Mas Putra ini harus berangkat sore, pulang malam jam 12 atau tergantung dari waktu yang ditetapkan oleh perusahaan itu tadi. Dan Mas Putra itu setiap minggu dia harus pasti ganti. Sehingga Mas Putra ini kalau pulang itu kadang larut malam. Dan Mas Putra ini juga baru saja menikah. Jadi dengan waktu yang berdekatan, mungkin rezekinya Mas Putra juga. Mas Putra ini setelah menikah terus langsung dapat pekerjaan yang lebih baik, begitulah ceritanya. Nah, sebelum Mas Putra ini mendapatkan pekerjaan, Mas Putra ini masih tinggal bersama istrinya di rumah mertuanya, yang mana tempatnya cukup jauh, hampir 1,5 jam bila ditempuh gitu. Setiap kali pulang Mas Putra ini merasa capek, merasa lelah, dan juga merasa habis waktunya di jalan. Sehingga Mas Putra memutuskan bersama istrinya untuk mencari tempat tinggal yang berdekatan dengan tempat kerjanya itu tadi. Singkat cerita, Mas Putra ini mencari tempat tinggal di sekitar tempat kerjanya sampai akhirnya dapat. Nah, istrinya Mas Putra ini dia juga setiap harinya bekerja, yaitu sebagai salah satu pegawai bank swasta yang ada di Surabaya juga. Nah, setiap pagi Mas Putra sama istrinya ini karena arahnya untuk berangkat sejalan, sehingga enak kalau waktu si pagi itu pasti berangkatnya bareng. Namun kalau sore sama malam itu karena Mas Putra harus kerja malam, istrinya bakal tinggal sendiri. Nah, waktu mencari rumah untuk tempat huni itu banyak sekali rumah-rumah yang udah diincar sama Mas Putra. Namun beberapa rumah ini nggak cocok karena terkendala harga, terkendala lokasi yang kalau malam itu Mas Putra nggak bisa pulang karena shiftnya malam kayak gitu, dan macam-macam lah gitu. Sampai akhirnya ditemukan sebuah rumah yang mana Mas Putra itu cocok dari segi harga, terus lokasi, terus luasnya juga, bahkan untuk aksesnya juga mudah gitu. Sehingga Mas Putra menghubungi salah satu pemilik dari rumah tersebut. Rumahnya ini adalah rumah kos yang ukurannya mungkin 5x8 atau 10 gitulah. Nah, di rumah kos itu memang di sekitarnya masih ada tetangga gitu, jadi masih ramai, bukan yang terkucilkan gitulah. Akhirnya Mas Putra menghubungi pemilik rumah itu tadi, dan mereka berencana untuk ketemuan di rumah itu. Singkat cerita, Mas Putra bersama istrinya bertemu dengan bapak dan juga istri pemilik rumah kos itu. Namun si bapak sama istrinya ini juga ditemani oleh satu cucunya yang masih berusia 2 tahun. Nah, saat pertama kali membuka gerbang rumah kos itu istrinya merasa cocok karena bangunannya juga masih terawat, masih bagus dan lain sebagainya. Nah, namun Mas Putra ini itu mengalami beberapa hal yang dia merasa kayak janggal, namun dia tidak berani bilang sama istrinya karena istrinya juga punya kayak semacam
dia perasa. Jadi dia itu mudah peka terhadap sesuatu hal gitu. Waktu membuka pintu, ada sebuah ruang tamu dengan kursi, sofa yang masih bagus karena memang di situ disediakan, ya memang kecil sih, tapi di situ ada kursi sofa satu atau dua gitu aja sama meja, udah gitu aja. Sisanya itu ya sekedar kamar kecil sama ada dapur sama kamar mandi kecil gitu. Lumrahnya kos-kos rumah tangga yang masih kecil lah gitu. Nah, di situ ada sebuah kamar mandi yang memang kayak lama nggak dibersihkan. Sepertinya rumah kos ini memang dibersihkan hanya luarnya aja. Makanya Mas Putra waktu ingin mengecek rumah itu tertarik karena sepertinya bersih gitu kan. Nah, saat Mas Putra sama istrinya dan juga pemilik kosnya itu ke kamar mandi, ditunjukkan, Mas ini nanti kalau airnya rusak ini bisa kesini, bisa dibenerin gitulah sama air dan lain sebagainya gitu. Nah, singkat cerita, si cucu anak yang berusia 2 tahun ini tadi, dia itu bilang, loh di situ ada orang. Nah, itu sontak Mas Putra langsung kaget gitu, dan juga istrinya juga kaget. Nah, si bapak pemilik kos langsung bilang, mana nggak ada orang, ini loh nggak ada apa-apa gitu, sambil mencoba untuk menenangkan kondisi lah supaya yang Mas Putra ini juga nggak ngerasa takut atau bahkan sampai nggak jadi gitu kan. Nah, si istrinya Mas Putra ini juga memang karena punya kepekaan terhadap hal itu, istrinya Mas Putra ini juga kayak merasa kayak ada yang udah nggak enak, tapi dia nggak bisa melihat, jadi kepekaan aja. Sampai akhirnya si anak kecil ini tadi beberapa kali bilang, iya itu loh ada orang di dalam kamar mandi, jadi gini bentuknya gini, gitulah. Memang si pengirim cerita ini tidak menggambarkan lebih jelas bagaimana bentuk fisiknya, tapi yang pasti itu ada sosok penghuni yang ada di sana. Nah, karena Mas Putra ini udah merasa bingung bahwa besok ini harus berangkat kerja, sehingga cepat-cepat butuh rumah tinggal sementara yang supaya nggak capek di jalan, terus juga nggak habis waktunya di jalan dan lain sebagainya. Sehingga di hari itu Mas Putra deal lah. Namun sebenarnya istrinya Mas Putra ini masih ingin mencari alternatif lain, mencari rumah-rumah lain yang dekat di situ, barangkali ada gitu kan. Nah, sesaat setelah persetujuan itu terjadi, si anak kecil ini waktu pamit itu bilang, Om kalau nanti tinggal di sini dijaga ya, ditemenin ya, jangan suka gini, jangan suka gitu, jadi benar-benar harus dijaga kebersihannya dan lain sebagainya gitu. Namun si Mas Putra ini juga mengabaikan karena merasa enggak ada apa-apa gitu. Mungkin si anak kecilnya itu juga ngerasa kayak ya kelihatan aja gitu, bahasa Jawanya ketok-ketokan gitulah. Namun karena istrinya Mas Putra ini dia punya kepekaan, dia juga memikirkan apa yang diomongkan sama si anak kecil itu sama apa yang dia rasakan gitu. Akhirnya di hari Minggunya Mas Putra bersama istrinya ini pelan-pelan memindahkan barangnya langsung, ya, seperti lemari, terus juga kasur dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, Mas Putra besoknya berangkat kerja. Waktu pertama berangkat kerja, Mas Putra ini merasa bahwa rumah kos itu baik-baik saja, nggak ada hal janggal dan lain sebagainya. Bahkan Mas Putra juga bilang ke istrinya bahwa ya memang karena anak kecil, mungkin karena anak kecil itu kan biasanya kan bisa kelihatan apa dan lain sebagainya, tapi yang pasti sebenarnya rumah ini aman gitulah, atau juga tetangganya juga banyak dan lain sebagainya. Nah, di minggu itu Mas Putra itu bekerja di shift 3, sehingga waktu berangkat kerjanya itu di tengah malam dan pulangnya itu pagi hari. Nah, di sini mulailah muncul kejanggalan bahwa Mas Putra ini waktu berangkat kerja itu pintu kuncinya yang tadinya udah dikunci itu merasa kayak masih kebuka. Di situ Mas Putra mungkin merasa bahwa kuncinya rusak atau lain sebagainya, sehingga dia harus ngunci 2 kali yang dia ngerasa bahwa gemboknya itu rusak.
Nah, sambil dia berangkat kerja, dia juga berpamitan, terus berangkatlah dia. Karena posisinya Mas Putra ini dia masih diperbolehkan untuk membawa HP, sehingga Mas Putra ini masih bisa berkomunikasi dengan istrinya. Jadi tanya-tanya lah, udah tidur belum? Oh masih nonton YouTube dan lain sebagainya gitu. Nah sampai akhirnya istrinya ini merasa bahwa ada sesuatu hawa yang dia rasakan itu mulai gak enak gitu. Tapi Mas Putra mencoba untuk mengabaikan dan juga menenangkan gitu. Sampai akhirnya istrinya tertidur. Esoknya pagi harinya Mas Putra pulang kerja dan istrinya berangkat kerja. Waktu Mas Putra pulang kerja di pagi hari sekitar jam 8, karena istrinya harus berangkat kerja di bank, akhirnya dianterin dulu dan Mas Putra istirahat untuk tidur lah, karena kan kerjanya di shift 3, dia harus berjaga mulai dari malam sampai pagi. Nah ketika tidur ini Mas Putra itu merasakan bahwa ada sesuatu yang ngeliatin dia. Jadi waktu Mas Putra tidur ini kayak ada sesuatu yang ngintip, ada yang ngerasa yang mantau dan lain sebagainya. Nah Mas Putra ngerasa bahwa itu hanyalah mimpi, karena Mas Putra ini ya memang gak ada siapa-siapa. Mas Putra ngerasa waktu tidur itu ada yang ngerangkul, ada yang megang dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Mas Putra itu di dadanya itu kayak ada cakaran waktu di mimpi itu, karena dia ngerasa ada yang merangkul dan juga kayak nyakar-nyakar gitulah bahasanya. Nah ketika Mas Putra bangun, dia langsung tarik nafas panjang. Dia kayak benar-benar kayak habis lari, terus nafasnya itu ngos-ngosan gitu kan, karena dia saking kagetnya, saking ngerasa bingung waktu di mimpi itu kayak gimana gitu. Nah ketika bangun, Mas Putra itu coba memegang dadanya karena dia merasa bahwa waktu mimpi itu ada yang nyakar. Dan Mas Putra sangat kaget, ternyata di bagian dada sebelah kirinya itu ada semacam kayak goresan. Namun Mas Putra merasa bahwa karena kukunya panjang, mungkin sewaktu mimpi Mas Putra itu hanya garuk-garuk gitulah. Nah akhirnya istrinya pulang di jam sore, dan Mas Putra pun juga siap-siap untuk berangkat nanti malam, berangkat kerja. Cerita mimpi di pagi hari itu tidak diceritakan langsung oleh Mas Putra karena merasa itu hal yang sepele, karena dia menganggap bahwa ya itu mungkin dia sendiri yang melakukan gitu kan. Akhirnya berangkat kerja, Mas Putra saat meninggalkan rumahnya digembok dan lain sebagainya, Mas Putra aman. Namun lagi-lagi Mas Putra itu merasa ada yang mengintip dan lain sebagainya gitu. Meskipun di situ ada istrinya, tapi merasa bukan istrinya yang memantau gitu. Sampai akhirnya Mas Putra jalan, Mas Putra udah mulai untuk menyapa beberapa orang-orang dan lain sebagainya. Di sekitar kanan kiri ada Pak Pos Security, ada juga Warkop dan lain sebagainya. Mas Putra, monggo Bu, monggo Pak gitu kan, di jam-jam 11 malam gitu untuk menjaga Warkop gitu. Nah orang-orang di sekitar itu sempat kaget melihat Mas Putra itu waktu berpamitan. Mas Putra juga bingung kenapa orang-orang ini ngelihat Mas Putra itu kayak aneh, kayak kaget. Mas Putra sendiri ngerasa kayak oh mungkin dia orang baru, mungkin Mas Putra ini masih asing lah buat mereka kayak gitulah. Sampai akhirnya Mas Putra tiba di tempat kerjanya. Mas Putra masih wewean sama si istri dan lain sebagainya, dan juga masih aman ternyata kondisi di rumah dan gak ada apa-apa. Mungkin karena waktu itu masih hari pertama tidur di situ, sehingga suasana memang belum benar-benar adaptasi, masih merasa asing, aneh dan lain sebagainya gitu. Nah di pagi harinya waktu Mas Putra pulang kerja, si istri itu menceritakan bahwa ketika malamnya itu menurut tetangga waktu istri belanja di pagi hari itu Mas Putra kayak ada sesuatu yang ngikutin. Nah ini orang-orang itu makanya ngerasa tatapannya itu tajam, ada yang ngerasa aneh dan ada yang ngerasa kayak gimana gitu. Nah Mas Putra juga menceritakan balik ke istrinya ini tadi bahwa oh pantesan waktu Mas mau berangkat kerja itu orang-orang disapa itu bukannya balas sapaan dengan senyuman, tapi malah tertegun kayak kaget, kayak matanya tajam gitu. Nah Mas Putra ini akhirnya coba menyambungkan dengan beberapa hal yang ia alami sehari lalu.
kemarin itu waktu mimpi itulah, namun itu masih di-keep sama Mas Putra. Mas Putra lagi-lagi nganterin istrinya kerja di bank, terus Mas Putra balik lagi ke rumah untuk melanjutkan istirahatnya, yaitu tidur pagi. Ketika tidur pagi, Mas Putra lagi-lagi mengalami mimpi yang aneh, yaitu mimpi bertemu dengan seseorang perempuan yang dia lagi-lagi di genggam tangannya, terus juga kukunya panjang. Dia mulai tahu bahwa ternyata yang memeluk itu tangannya, kukunya panjang, terus tangannya juga aneh dan lain sebagainya. Nah, di waktu mimpi itu Mas Putra sadar dan dia bisa merasakan bahwa mimpinya ini kayak sesuatu bukan mimpi yang dia alami, mimpi buruk, enggak, kayak ada sesuatu yang membuntuti dia, yang nempel sama dia kayak gitu. Nah, akhirnya Mas Putra langsung bangun dan dia langsung mengucapkan doa dan langsung berwudu dan lain sebagainya. Mungkin dia merasa waktu setelah pulang kerja itu belum membersihkan diri dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya malam hari pun tiba lagi, Mas Putra menceritakan hal-hal yang janggal itu tadi ke istrinya. Nah, ketika Mas Putra berangkat kerja dan nyampe di tempat kerjanya, Mas Putra ini memang selalu menghubungi istrinya sesaat sebelum tidur lah, ditanya gimana kondisi rumah, terus juga apakah ada hal yang aneh dan lain sebagainya gitulah, nyaman apa enggak gitu. Nah, setelah itu istrinya tidur. Ketika istrinya tidur, istrinya mimpi bahwa ada sesuatu yang marah sama dia, benar-benar ngomel dan lain sebagainya. Nah, kemarahan ini tadi istrinya itu nggak tahu bahwa ini siapa yang marah sama istrinya itu, karena sesosok perempuan ini benar-benar bukan wajah yang hancur atau gimana, juga bukan wajah yang dikenalinya, benar-benar asing gitu kan. Nah, si istri ini dia dimarahin dengan cara dijambak, dipukulin, bahkan disiram air dan lain sebagainya. Sampai akhirnya istrinya bangun di jam 3:30 dan istrinya langsung menghubungi Mas Putra bahwa dia habis mimpi buruk dan lain sebagainya. Di jam itu Mas Putra langsung menghubungi supervisornya untuk langsung pulang ke rumah kosnya. Di sana Mas Putra mulai menceritakan gini begitu dan lain sebagainya. Dia juga merasa seperti ini seperti itu. Dari jam 3:30 sampai nunggu pagi pun tiba, Mas Putra menghubungi pemilik kos itu tadi. Nah, pemilik kos akhirnya datang dan dia memang tidak ada beberapa hal yang janggal di rumah kosnya ini. Nah, lagi-lagi si anak kecil ini ikut di rumah kos itu tadi dan dia lagi-lagi bisa ngelihat sosok yang sudah diceritakan beberapa hari yang lalu saat Mas Putra menengok rumah kos itu. Sampai akhirnya Mas Putra pun berbicara langsung dengan bapak pemilik kos, tanpa si anak kecil, tanpa si istri, dan juga tanpa istri dari bapak pemilik kos itu tadi. Ternyata bapak pemilik kos itu menceritakan bahwa dulunya rumahnya begini dan begitu, dan juga ada kisah mistis dan ada hal-hal yang memang terbunuh dan lain sebagainya. Dari situ Mas Putra pun kaget, dan hal yang paling Mas Putra kaget adalah ternyata bapak kos itu bisa dan juga punya pengalaman spiritual bahwa yang penghuni kos di situ itu suka membuntuti laki-laki, yaitu Mas Putra. Nah, sehingga Mas Putra pun juga merasa benar-benar takut, khawatir bahwa hal ini bakal keterusan. Kalau seandainya dia tinggal di situ, ada bahaya-bahaya lain, karena hanya beberapa hari dan belum sampai 1 minggu pun Mas Putra itu sudah beberapa kali mimpi dan juga diteror gitulah dalam mimpi tadi. Dan itu pun Mas Putra mulai merasa bahwa cakaran yang ada di dada itu bukan karena tangannya, tapi merasa bahwa mimpi itu seperti kenyataan gitu. Akhirnya Mas Putra pun menyelesaikan dan menyudahi untuk ngekos di situ dan berpamitan sama bapak pemilik kosnya. Namun sesaat sebelum Mas Putra itu boyongan atau pulang dari pergi dari itu, bapak kos ini memberikan beberapa doa-doa dan juga pesan ke Mas Putra, karena memang
si penghuni kos ini dia itu masih akan beberapa kali membuntuti Mas Putra ini tadi. Karena konon ceritanya sebelum Mas Putra itu sudah banyak penghuni-penghuni kos yang juga mengalami hal yang serupa. Namun bapak kos ini tidak menceritakan karena khawatirnya rumah kos ini bakal jadi sepi dan tidak layak untuk dihuni seperti itu. Jadi khawatirnya bakal melangkrak, kosong dan lain sebagainya. Itulah tadi cerita dari Mas Amirul yang dialami langsung oleh pamannya, yaitu Mas Putra. Percaya atau tidak itu terserah kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau teman-teman ada cerita mistis, cerita horor, atau cerita yang unik yang belum pernah kalian alami atau yang janggal, bisa langsung kirim di email Ruang Hampa yang nantinya ada di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.